Halo YouTube, berjumpa kembali bersama Pak Marcel dalam video pembelajaran matematika dengan tema mengubah berbagai bentuk pecahan. Yuk adik-adik disimak baik-baik ya video pembelajaran berikut ini. Di sini tentang pecahan biasa menjadi pecahan desimal dan sebaliknya. Jadi ini mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal atau sebaliknya. Contoh 3/4. Bagaimana cara mengubahnya menjadi pecahan desimal? Yuk kita simak. 3/4 kita bisa mengubah menjadi pecahan desimal dengan cara pembagian ya. Di sini Bapak contohkan dengan porogapit ya. Berarti 3-nya ada di dalam itu, 4-nya berada di luar. Nah, sekarang 4 kali berapa yang hasilnya 3? Nggak bisa, Pak. Nah, kalau tidak bisa berarti 3 ini kita beri bantuan 0 menjadi 30. Kalau sudah diberi bantuan 0 untuk pertama kalinya, maka dari itu di atasnya atau di tempat jawaban juga harus diberi 0, ya, harus diberi 0, ya, seperti contoh. Sekarang sudah bisa? Sudah bisa, berarti berapa? 4 dikalikan 7 sama dengan berapa adik-adik? Ya betul, 28. Tinggal kita kurangi menjadi ya 30 kurangi 28 sama dengan 2. Nah 2 juga tidak bisa kan? 4 kali berapa yang hasilnya 2 lah, lebih besar 4. Maka dari itu kita beri bantuan 0 lagi. Tetapi untuk bantuan 0 yang kedua kalinya tidak ditambahkan 0 pada bagian jawaban. Ya. Jadi 4 dikalikan berapa yang hasilnya 20? Ya 4 kali 5 hasilnya 20. Ya, 20 kurangi 20 menjadi 0. Ya, jadi kalau tidak bisa dibagi maka dari itu diberi bantuan 0. Kalau untuk pertama kalinya di bagian jawaban ditambahkan 0, ya. Tetapi kalau sudah untuk kedua dan ketiga kalinya, bantuan 0-nya di atas atau di tempat jawabannya tidak perlu ditambahkan 0. Dimengerti adik-adik ya? Berarti 3/4 pecahan desimalnya adalah 0,75. Ya. Dimengerti ya maksudnya ya. Disimak baik-baik langkahnya. Ya, diulang videonya ya. Nah, ini sebaliknya. Sekarang 0,75 dijadikan pecahan biasa menjadi berapa? Ya. Yuk simak langkah-langkahnya dengan cermat ya. Nah, 0,75 itu sama dengan 75/100. Loh, kok bisa per 100? Nah, mengapa kok bisa per 100? Karena 0,75 berapa angka di belakang koma? Ada 2.
ya. Ada 2 angka, berarti itu per 100. Ya, per 100. Tetapi kalau di belakang koma hanya ada 1 angka ya atau satuan, maka dari itu penyebutnya adalah per 10. Ya, kalau satuan per 10, kalau puluhan ya atau di belakang koma ada 2 angka berarti per 100. Nah, kalau ratusan atau di belakang koma ada 3 angka, Pak, berarti per 1000. Nah, itu kuncinya ya. Jadi 75 per 100 karena 75 adalah puluhan ya. Di belakang koma ada 2 angka, jadi per 100. Nah, maka dari itu 75 per 100 disederhanakan lagi menjadi 3 per 4 ya. Didapat dari 75 dibagi 25, 100 dibagi 25 sama dengan 3 per 4 ya. Jadi pembaginya pembilang dan penyebut harus sama ya, harus sama-sama dibagi 25. Tidak boleh pembilangnya dibagi 25, penyebutnya dibagi 50 contohnya ya. Tetapi itu tidak boleh ya, adik-adik dimengerti ya adik-adik ya. Berarti 0,75 pecahan biasanya adalah 3 per 4. Nah, tentang ini dimengerti ya adik-adik ya. Yuk next. Sekarang pecahan campuran menjadi pecahan desimal dan sebaliknya. Kalau tadi pecahan biasa, sekarang pecahan campuran menjadi pecahan desimal. Contoh misalnya 1/3 per 4. Pecahan desimalnya adalah berapa? Yuk kita simak caranya. Ya, simak baik-baik ya dengan cermat langkah-langkahnya. Ya, langkah pertama ya, tetap sama ya. Tetap sama langkah pertama. Kita lihat pecahannya di sana. Pecahannya adalah 3 per 4. Ya, karena pecahan campuran terdiri dari bilangan bulat dan pecahan biasa. Nah, kita ambil pecahan biasanya dulu. Kita hitung, kita desimalkan. 3 per 4 berarti 3 dibagi 4 ya. Karena 4 tidak bisa ya, 3 tidak bisa dibagi 4, maka dari itu 3 diberi bantuan 0. Atasnya di tempat jawaban diberi 0, ya. Berarti menjadi 28. 7 kali 4 28 sama dengan 2. 2 juga tidak bisa dibagi 4 ya. Maka dari itu 2 diberi bantuan 0. 4 kali 5 hasilnya 20. 20 dikurangi 20 sama dengan 0. Ya, hasilnya adalah 0,75. Ya, itu adik-adik ya. Langkah kedua, berarti 1/3 per 4 sama dengan 1 adalah bilangan bulat, itu sama dengan 1,00. Ya, 1 bilangan bulat itu adalah 1,00. Ya, masih ingat ya?
komponen-komponen dari pecahan campuran. 1 itu adalah bilangan bulat, 3/4 adalah pecahannya. Berarti 1 itu adalah 1,00 ditambah 3/4 tadi sudah diubah menjadi pecahan desimal menjadi 0,75. Maka dari itu 1,00 ditambah 0,75 sama dengan 1,75. Nah, itu adalah cara atau langkah kita mengubah pecahan campuran menjadi pecahan desimal. Ya. Yuk next. Nah, ini sebaliknya. 1,75 dijadikan pecahan campuran. Bagaimana caranya? Yuk simak langkah-langkahnya. Nah, berarti 1,75 itu sama dengan 1. Ya, 1 ini adalah angka di depan tanda koma. 1 ditambah 75 adalah angka atau bilangan di belakang koma. Ya, masih ingat ya tadi ya di slide sebelumnya, berarti 75 adalah 75/100. Ya, karena 1,75 itu adalah terdiri dari 1,00 ditambah 0,75. Ya, seperti di sebelahnya ini ya. Seperti di sebelahnya ini. Ya. Berarti 1 ditambah 75/100 ya sama dengan satunya tetap ditambah 75/100 itu kita sederhanakan ya menjadi 3/4. Caranya bagaimana? Tetap seperti di slide sebelumnya tadi, yaitu dibagi yang sama. Pembilang dibagi 25, penyebutnya juga harus dibagi dengan 25 menjadi 3/4 itu ya. 75 dibagi 25 sama dengan 3, 100 dibagi 25 sama dengan 4. Hasilnya menjadi 1/3/4 ya. Dimengerti adik-adik? Mudah bukan? Jangan lupa untuk klik like, subscribe, and lonceng untuk video pembelajaran selanjutnya.